Beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan tahirkanlah orang kusta. Dan usirlah setan-setan, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma kepada itu. Maksudnya mujizat-mujizat itu. Mujizat apa? Sekarang saya tanya di dalam Matius 10. Sebentar dulu Bang, saya tanya biar Abang terarah, jangan lari sana sini. Gini loh, aku mau selesaikan pertanyaan dulu saya mau tanya baru loncat di pertanyaan kedua. Gimana saya mau? Sebentar dulu, saya tanya dulu. Pertanyaan pertama Abang belum kelar. Masa Ibu sudah mau kasih pertanyaan kedua? Kan nggak fair. Ini biar kelar dulu. Silakan. Oke, bisa. Iya, silakan. Oke, jadi di sini konteksnya bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, kuasa yang Tuhan Yesus punya, itu diberikan cuma-cuma kepada 12 murid. Maka baca dari ayat 5 dong, ayat 5. Iya, ayat 5 apa? Yesus melarang atau oleh Yesus dan ia Yesus melarang atau memerintahkan di situ? Iya, dia memerintahkan kepada ke-12 murid. Melarang atau memerintahkan? Coba baca. Gini, iya, makanya dengar dulu, Bu. Saya ini fair kok orangnya, enggak ini. Yesus ini memerintahkan kepada 12 murid. Ini mengenai tentang kuasa mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan. Ayat 5, Bang. Ayat 5, Bang. Iya. Ayat 5 di sana Yesus memerintahkan atau melarang murid-muridnya untuk menyimpang ke bangsa lain atau memerintahkan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Ayat 5 ini dia melarang. Baca yang benar. Dengar. Coba baca lagi sekali lagi. Di ayat 5 ini dia Oke, saya baca tetapi saya akan menjelaskannya supaya Ibu jangan motong dulu ya. Saya baca lagi ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Oke, fix ayat 5 ya. Aku teruskan. Ayat 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu diberikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, di sini konteksnya bahwa mujizat-mujizat Tuhan Yesus lakukan itu diberikan cuma-cuma kepada ke-12 rasul itu. Bukan itu yang saya pertanyakan. Bukan itu yang saya pertanyakan. Gak usah dijelasin soal itu. Ayat 5 sama ayat 6 itu Yesus melarang atau memerintahkan. Karena lari ke mukjizat. Ini bukan bicara masalah mukjizat. Mau menjelaskan isi Alkitab, Ibu, masa Ibu iya, yang ada larangan dan juga ada perintah loh, Bu. Mujizat nggak usah dijelasin, saya tahu. Yang saya tanyakan ayat 5 dan ayat 6, di sana Yesus melarang atau memerintahkan pengabaran Injil kepada seluruh bangsa-bangsa. Melarang dalam konteks apa dulu? Astaga, Mas. Makanya, Bu, saya mau jelaskan dulu. Gini, beda konteksnya gitu loh. Ibu gimana? Ibu mau dengar pendapat? Nggak usah ngeles, nggak usah ngeles ya, karena ini udah yang ditanya melarang atau memerintah, lari ke mukjizat. Melarang dalam hal apa dulu? Enggak, melarang dalam hal apa dulu? Ibu nggak mau dengar saya gitu loh. Melarang menyebarkan Injil. Jadi Bang, ya ini ya, dengerin sebentar ya, udah gantian dulu ngomongnya. Di Matius 10 ayat 5 sampai dengan 8. Pertama, Yesus melarang ke-12 muridnya untuk pengabaran Injil pada seluruh bangsa-bangsa. Tetapi kata Yesus, pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus di sana tidak memerintahkan pengabaran Injil, tetapi ayat ke-6 ayat ke-7 sudah jelas, pergi dan beritakanlah, suruh mengabarkan tentang kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kemudian yang ketiga, Yesus tidak memerintahkan pembaptisan karena Yesus juga tidak pernah membaptis. Yang Yesus perintahkan adalah pelayanan. Di sana dikatakan sembuhkan orang sakit. Di sini tidak ada larangan. Dulu Bang, orang lagi menjelaskan. Kalau Abang bisa paham gimana kalau saya baru belum selesai menjelaskan. Di ayat ke-8-nya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cara cuma-cuma, karena itu
berikanlah pula dengan cara cuma-cuma. Yesus tidak pernah memerintahkan pembaptisan karena Yesus sendiri tidak pernah dibaptis. Yesus itu orang Yahudi. Baptis itu bukan tradisi Yahudi. Apa yang Yesus lakukan di Sungai Jordan itu adalah Netilah Yadayim. Gini loh Bu, Jangan ketawa Bang, ini ilmu. Abang tidak tahu Yesus seorang Yahudi Bang. Yesus Begini, tidak masalahnya pernah aku mau- baptiso masalahnya aku mau atau menjelas- baptis di dalam bahasa Romawi. Apa yang Yesus lakukan pada saat bertemu dengan Yohanan bin Zakaria di tepi Sungai Jordan, itu Yesus lagi melakukan yang namanya Netilah Yadayim. Caranya pun berbeda dengan pembaptisan. Netilah Yadayim harus di dalam air yang mengalir, bukan dicelup-celup Bang. Nggak ada, Yesus itu bukan orang Romawi atau orang Yunani sehingga dia harus melakukan baptiso. Nggak ada, Yesus itu seorang Yahudi dan tradisi Yahudi itu melakukan Netilah Yadayim. Seperti itu. Jadi jangan memaksakan Bang, kalau misalkan udah salah katanya pengikut Kristus, tapi apa yang dia dikatakan oleh Yesus Loh, dibantah. itu kan menurut Ibu. Saya mau Bukan menjelaskan. menurut saya. Coba kalau menurut Om Budo, Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? Yahudi. Yahudi, sejak kapan Yahudi mengenal baptiso? Baptiso itu adalah tradisi daripada Yunani atau Romawi. Orang-orang Yahudi tidak mengenal baptiso. Orang-orang Yahudi itu melakukan Netilah Yadayim. Iya, saya tahu itu ada di perjanjian Kalau tahu lama. kenapa maksain harus memerintahkan pembaptisan? Yesus sendiri tidak Bukan pernah maksain, itu ada di Alkitab loh. membaptis orang. Di zaman Tuhannya Hmm? kan sah. Kalau di zaman Taurat, oke. Di zaman di apa namanya Yahudi tidak, mereka menganut sunat bukan baptisan. Kenapa kesunat, Bang? Beda lah, Enggak, sunat sama maksudnya- baptisan beda. Iya. Jadi abang Iya, tapi- kalau salah jangan maksain Bang. Yesus tidak pernah dibaptiso ya. Yesus itu Netilah Yadayim. Dia tuh turun ke Sungai Jordan. Ya, istilahnya itu bersuci Bang, nggak ada baptis. Bersuci. Kalau pembaptisan itu kan membersihkan diri dari dosa. Kalau Yesus dibaptis artinya Yesus manusia berdosa, begitu Bang. Tuhan yang berdosa. Sehingga harus dibaptis oleh ciptaannya Yohanan bin Zakaria atau Yohanes sang pembaptis. Nah Tuhan itu kan juga tubuhnya manusia. Nah, Yesus Tubuhnya menganak manusia. manusia, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Dia gimana? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Yesus Banyak menganak kok di- manusia, kok di dalam Bible dikatakan dia hamba Tuhan, bukan Tuhan? Hamba Tuhan. Iya. Iya, banyak ayatnya yang dia mengaku Tuhan. Itu kan Di mana? pertanyaan yang umum secara Muslim, dan banyak ayatnya sebenarnya, cuman Mana? Jangan banyak-banyak, satu aja. Tunjukkan satu saja di mana. Jangan bilang Ya, banyak. Satu.